Halo dulur BPJ, di video kali ini saya akan sedikit membagikan tips dan trik gimana cara poles lubang kop busi atau lubang kop ya, yang paling banyak di request di video sebelumnya. Buat yang tahu proses awalnya untuk pengerokan dan macam-macam yang saya pakai, bisa lihat video sebelum ini. Sebenarnya untuk kop ini nggak ada pelebaran ya. Untuk keluarga CBGL MP Tiger, selama saya berkecimpung di dunia poles ini, jarang sekali saya pakai mata kerok, kecuali ada media yang benar-benar susah untuk di amplas, jadi harus dilebarkan dulu, tapi jarang sekali. Malahan yang sering itu untuk bebek yang saya ada pelebaran sedikit, tapi paling sering digarapkan MPGL Tiger, jadi saya akan fokus di kop ini dulu ya. Untuk tahap pertama saya pakai amplas grid 150 dan tanpa saya lem ya. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan juga menghilangkan oli-oli, jadi lebih enak lah, nggak boros-boros lem. Untuk hasilnya seperti ini, juga sudah terkikis, untuk jelas terkikis dengan amplasnya, tapi belum sempurna, masih anggang-anggang. Tujuannya untuk membersihkan aja, jadi kita tahu bagian yang harus kita ratakan. Seperti itu, ada yang kayak udah korosi atau retak-retak, jadi harus kita benar-benar fokus amplas di bagian situ. Dan sedikit saran untuk bagian yang menonjol, biasanya untuk Mega Pro Tiger kan kopnya agak menonjol depannya, atau buat garis tengah kop, itu cara mengamplas dan molesnya usahakan amplas lebih dari ruji belah, jadi dilebihkan, kita hajar pakai itu. Soalnya kalau kita miring-miring juga nggak bisa. Jadi cara menghajar untuk bagian yang melengkung atau bagian yang nggak mungkin kita dapatkan dari samping, kita pakai depannya dilebihkan, jadi nanti akan melengkung sendiri, tapi agak boros, tapi pasti bisa daripada nggak bisa kan lur. Dan lanjut, ini sudah amplas 400. Kalau buat teman-teman yang masih baru awal, kalau bisa pakai amplas 240 juga malah bagus, jadi nanti amplas halusnya lebih mudah. Soalnya rata-rata masalah teman-teman itu untuk pengamplasan dan pemolesan di dindingnya, bukan di dasar. Biasanya dulur-dulur itu kebanyakan mudah atau fokusnya itu di dasarnya saja, padahal yang paling penting itu di dindingnya. Soalnya kebutuhan poles itu kalau detail, kalau semua detail dan sudah dipoles, pasti hasilnya pure dan bagus. Rata-rata teman-teman itu fokus di bawah aja dan mengabaikan dindingnya, jadi hasilnya kurang maksimal. Dan lanjut, ini masih amplas 400 saya, tapi bekas ya. Jadi kalau teman-teman, karena banyak yang request untuk dibikinkan marketplace, jadi BPJ Project bikin dulu di Shopee ya, namanya Renira 8897. Buat dulur-dulur yang pengen lihat bahan-bahan yang saya pakai, bisa lihat di Shopee saya. Dan juga yang mau pesan bahan, monggo bisa juga bantu kirim-kirim seluruh dunia. Pakai amplas 600-800 nggak apa-apa. Terus saya kasih obat sedikit, adanya ini obat blok kop putih, jadi saya pakai itu. Sebenarnya lebih bagus pakai obat dasar dinamo, lebih celing. Bisa dilihat hasilnya sedikit-sedikit sudah mengkilap. Kalau teman-teman pakai mentega nanti ribet nyucinya, karena harus disikat dan harus dibersihkan dulu. Kalau pakai obat ini sekali jalan langsung mengkilap, jadi nggak perlu nyuci-nyuci atau bersih-bersihkan dulu. Jadi menurut saya ini rekomendasi lah buat dulur-dulur yang mau poles kop sendiri. Untuk pengamplasan terakhir pakai obat poles. Untuk obat poles terserah, yang penting obat poles lah, nggak apa-apa. Lanjut untuk pemolesan awal. Jadi untuk di video kali ini cuman 2 kali step saya, karena pengamplasannya cukup bagus. Jadi untuk yang kedua ini tanpa obat, tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa obat yang masih ada di dalamnya. Buat dulur-dulur, saya tekankan lagi, kalau moles
fokus juga di dindingnya atau seluruhnya. Rata-rata semua ngeluh itu hasilnya nggak bisa pure, soalnya saya lihat rata-rata itu dasarnya aja ya fokusnya, jadi dindingnya nggak dihajar. Pengamplasan awal belum selesai sudah naik ke atas karena fokusnya di bawah. Jadi usahakan fokus di keseluruhannya ya. Dan untuk di siang hari kira-kira hasilnya seperti ini.